Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu materinya masih tetap sama, yaitu statistik deskriptif, lanjutan pertemuan kedua bagian 1. Jadi timeline kita yaitu udah bahas tentang data diskrit dan data kontinu, kemudian ukuran penyebaran. Baik, yang pertama yaitu jenis data. Oke, kita kembali sebelumnya ya, feedback. Jadi data itu ada dua data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian di data kualitatif itu data diskrit, ada data diskrit dan data kontinu. Baik. Sekarang data diskrit dan data kontinu dulu. Jadi data diskrit data yang mengandung variabel diskrit, variabel yang dapat dihitung, variabel bernilai pasti. Jadi nilainya itu countable atau dapat dihitung. Kemudian tidak ada variabel. Seperti itu. Contohnya banyak mahasiswa kelas ini. Misalnya mahasiswa kelas ini berjumlah 40 orang. Pasti. Jumlah kursi dan meja pada ruangan ini jelas. Misalnya 40 kan kursinya 40. Jumlah tenaga dalam sebuah perusahaan pasti, misalnya 1000 pegawai. Kemudian data kontinu, data yang mengandung variabel kontinu. Variabel yang dapat diukur, hasilnya merupakan hasil pengukuran suatu alat. Nah, maksudnya gimana ini? Jadi, dia itu dihitung menggunakan alat untuk mengetahui data kontinunya. Contoh, suhu ruangan per menit. Kemudian berat badan dan tinggi badan kelas ini. Jadi mahasiswanya diukur beratnya berapa, tingginya berapa, kan setiap orang berbeda. Kemudian kekuatan arus listrik dari rumah tertentu. Nah, kayak itu contoh-contohnya. Jadi kalau contoh di antara kedua ini misalnya begini. Saya memiliki, jangan gitu deh. Mahasiswa UMM, mahasiswa informatika UMM angkatan 2020 berjumlah 500 mahasiswa. Itu data diskrit 500 mahasiswa. Kemudian data kontinunya, setiap mahasiswa baru UMM angkatan 2020 memiliki berat badan yang berbeda-beda. Selanjutnya ini ada sedikit tadi perbedaan antara data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu countable atau dapat dihitung, kemudian kontinu infinite atau dapat dihitung dengan menggunakan alat. Kemudian data diskrit ini nothing in between atau pasti tidak ada interval. Kemudian data kontinu itu memiliki interval. Misalnya berat badan mahasiswa UMM angkatan mahasiswa baru informatika UMM 2020 memiliki berat badan misalnya 40 sampai 60. Kemudian digital, untuk data diskrit itu digital misalnya pukul 8 malam atau PM. Kemudian data kontinunya pukul 8 lebih 2 menit lebih 3 detik. Kemudian data diskrit close value dan yang terakhir continue exact value. Close value itu misalnya mahasiswa informatika UMM rata-rata lulus 4 tahun. Tapi di data kontinu rata-rata mahasiswa UMM lulus 4 tahun 2 bulan
3 hari 2 menit, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Baik, selanjutnya ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran yaitu suatu ukuran, baik parameter atau statistik, untuk mengetahui seberapa besar penyimpanan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Kemudian, ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil atau semakin besar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang pemusatan data. Pemusatan data kan ada 3 kemarin, mean, median, dan modus. Nah, itu kan masih belum cukup untuk memberikan gambaran yang jelas pada suatu data. Nah, makanya kita memerlukan ukuran penyebaran. Kemudian ukuran penyebaran itu juga ada 3. Yang pertama ada range atau jangkauan, kemudian ada deviasi rata-rata, kemudian ada deviasi standar. Jadi ada 3. Baik, selanjutnya yang pertama kita bahas tentang jangkauan atau range. Jadi range adalah jangkauan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, jangkauan sendiri untuk rumusnya sendiri ada 2. Yang pertama untuk data tunggal dan kedua untuk data kelompok. Untuk data tunggal itu rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. X max itu untuk nilai data terbesar dan X min itu nilai data terkecil. Kemudian untuk data kelompok itu R sama dengan XB dikurang XA. XB itu untuk nilai tengah terakhir, kemudian XA itu untuk kelas nilai titik tengah kelas pertama. Berikut contohnya. Misal diketahui data sebagai berikut 768, 76, 10, 5. Nah, dijawab. R sama dengan X max dikurang X min. 10 kan nilai tertinggi kan di sana ada 10. X maksimum. Kemudian X min-nya ada 5. Jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, mudah kan? Oke, kita beralih ke kelompok. Diketahui data kelompok sebagai berikut. Nilai atau X-nya 141 sampai 145, kemudian 146 sampai 150 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya untuk 141 sampai 145 itu 2, 146 sampai 154 dan seterusnya. Maka untuk menghitung jangkauan kelompok kita mencari XA-nya dulu. XA sama dengan 144 didapat dari 145 dikurang 141 dibagi 2 sama dengan 143. Seterusnya sampai 170 dikurang 166 sama dengan 168. Nah, itu kan nilai titik tengah tertinggi dan terendah. Kemudian itu dikurangkan. XB dikurang XA 168 dikurang 143 sama dengan 25. Berarti jangkauan data kelompok di samping itu 25. Baik, selanjutnya simpangan rata. Jadi simpangan rata itu adalah nilai rata-rata hitung
harga mutlak, simpangannya. Kemudian simpangan rata ini dibagi menjadi dua rumus juga. Yang pertama untuk data tunggal, yang kedua untuk data kelompok. Data tunggal yaitu simpangan rata sama dengan 1/n sigma xi ditambah x bar. Xi itu, n itu untuk banyak data, xi data ke i, kemudian x bar itu rentanan hitung. Kemudian untuk rumus data kelompok, simpangan rata sama dengan sigma fi, f itu frekuensi ke i, kemudian xi ditambah x bar dibagi sigma fi. Xi itu untuk nilai titik tengah kelas i ditambah x bar rata hitung. Ini contoh deviasi untuk rata-rata data tunggal. Diketahui data sebagai berikut: 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Kita cari X barnya dulu. Sama dengan dijumlah banyak data kemudian dibagi N ya. Jadi 49 itu datanya dijumlah dibagi 7 sama dengan 7. Kemudian simpangan rata masukin ke rumus 1/7, kemudian buka kurung, 7 kurang 7, 6 kurang 7, 8 kurang 7, 7 kurang 7, 6 kurang 7, 10 kurang 7, 5 kurang 7. Jadi 7 yang pertama ini adalah xi dikurang x bar ditambah x dikurang x bar, xi dikurang x bar, dan seterusnya. Kemudian dihitung 1/7, 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 3 plus 2. Jadi 8/7 atau sama dengan 1/142. Jadi begitu. Itu untuk deviasi rata. Cara lain tuh agar tidak, ini kan tadi hitungan. Kalau kita buat tabel jauh lebih mudah. Misalnya begini. Jadi disusun yaitu xi-nya 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Kemudian xi dikurangi x bar. Kan x barnya 7. Nah, x-nya 7. Jadi 7 kurang 7, 0. 6 dikurangi 7 minus 1. Kemudian 8 dikurangi 7, 1. Kemudian 7 kurang 7, 0. 6 dikurangi 7 minus 1. 10 dikurangi 7, 3. 5 dikurangi 7 minus 2. Kemudian di xi minus x bar 0, 1, 1, 1 jadi positif ya. Awalnya negatif jadi positif. Yang awalnya negatif jadi positif. 0, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 8. 3, 2. Jadi di total hasilnya 8. Jadi dimasukkan ke rumusnya 1/n sigma. Ini kan sudah dapat xi plus x barnya sudah dapat 8. Jadi tinggal SR 1/7/8 dikali 8. Jadi 8/7 sama dengan 1,142. Samakan hasilnya. Baik, selanjutnya untuk deviasi rata kelompok. Nah, datanya sama seperti yang tadi yang dicontoh. Data kelompok di jangkauan. Jadi das 141 sampai 45 frekuensinya 2 dan seterusnya.
sampai 166 hingga 167 itu ada 4 frekuensinya. Nah, jadi sama, nilai dimasukkan, kemudian frekuensi dimasukkan ke tabel cara penyelesaiannya. Kemudian XI nilai tengahnya dari 141 sampai 45 misalnya. Kemudian dikalikan FI kali XI. Nah, ini dibuat tugas ya. Tolong nanti dibuat Word, dihitung. Nanti kalau sudah selesai, nanti X bar, kita nyari rata-ratanya sama dengan untuk rata kelompok, simpangan rata SR. Untuk SR-nya tinggal baik, selanjutnya simpangan baku atau deviasi standar itu dibagi juga menjadi 2. Oh ya, kenapa yang disebut simpangan baku? Jadi simpangan baku itu dilambangkan dengan S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan tersebut dibagi dengan banyak bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Rumusnya ada 2 juga untuk data kelompok dan data tunggal. Data tunggalnya itu S kuadrat sama dengan sigma X I dikurang X bar kuadrat kemudian dibagi N kurang 1. XI itu banyak data ke I, kemudian X bar itu rataan hitung. N banyak data. Sama ya. Untuk data kelompok S sama dengan sigma FI frekuensi ke I, XI nilai titik tengah kelas ke I, kemudian X bar rataan hitung. N banyak data. Baik, selanjutnya contoh simpangan baku. Diketahui data 7 sebagai berikut. Bisa dilihat. Kemudian kita cari X bar-nya dulu. 768 di total 49 dibagi 7 sama dengan 7. Ini mudah dibuat tabel. Jadi sebenarnya sudah diketahui. Jadi XI 7 dikurangi X bar-nya 7 sama dengan 0. 6 dikurangi 7 sama dengan minus 1. Dan seterusnya. Kemudian kita mencari XI dikurang X bar kuadrat. Jadi XI kurang X bar-nya kan sudah diketahui 0. Nah, tinggal kuadrat kan. 0 kuadrat 0, minus 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0, minus 1 kuadrat 1. 3 kuadrat 9, minus 2 kuadrat 4. Jadi total XI kurang X bar kuadrat 16. Masukkan ke rumusnya di sini. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. S kuadrat sama dengan kan nilai sigma XI dikurang X bar kuadrat itu kan 16. Masukkan ke sini dibagi N-nya kan 7. Ya, datanya dikurangi 1. Jadi S sama dengan, jangan lupa diakarkan karena ini kuadratnya dipindahkan, jadi 1,632. Berikutnya contoh simpangan baku kelompok. Diketahui data seperti berikut. Bersama ya, sama yang data simpangan rata-rata tadi. Oke, tinggal dimasukkan ke sini, nilainya dimasukkan ke nilai, frekuensi dimasukkan ke FI, kemudian XI-nya dihitung, kemudian
FI XI-nya dihitung dari FI dikali XI dan seterusnya. Kemudian nanti S sama dengan sigma FI XI dikurang X kuadrat bagi N. Oke, nanti akan keluar hasilnya. Ini silahkan teman-teman kerjakan. Tadi kan nyari rata-rata, sekarang nyari simpangan bakunya. Baik, jadi 2 ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jika ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom reply. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.